kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke, hari ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif yang sudah saya dapat di program calon guru penggerak angkatan 11. Saya Nur Hermin Rahmawati. Jadi ini nanti akan saya paparkan tentang budaya positif. Tujuan diseminasi di sini adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4, menyebarkan pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah dan mengajak warga sekolah untuk bersama menerapkan budaya positif. Sebelum kita ke penyebaran ini, mari kita melakukan ice breaking dulu biar kita lebih semangat. Monggo bisa berdiri mungkin. Saya ingin panjenengan semuanya bisa menyebutkan barang-barang yang ada di sini, ya. Itu misalkan barang apa saja, boleh silakan. Papan tulis, Meja, speaker. Tolong diingat-ingat ya, diingat-ingat dulu. Papan tulis, speaker, kipas angin, kursi, papan tulis, sudah papan tulis tadi. Garuda, Ya, Garuda, proyektor, lemari, gorden. Oh, sudah. Oh ya. Oke. Nah, sudah diingat-ingat ya. Jadi saya ini menyebutkan mic. Jadi kalau saya mic, tadi betulnya apa tadi? Papan tulis. Harus ingat dengan temannya tadi apa saja. Iya. Ya, kita fokus dulu ya. Oke. Saya speaker, papan tulis. Nanti langsung butuhin nunjuk ini harus ingat apanya tadi. Oke? Kita awali lagi ya. Saya mic, papan tulis, speaker, kipas angin, kursi, lemari, gorden, Pancasila. Oke. Dari saya dulu ya. Mic, papan tulis. Salah. Yang salah silakan duduk. Nah, nanti jenengan langsung tunjuk siapa. Proyektor, lemari, Garuda, Pancasila. oh iya, Pancasila, udah Garuda. Ya, jadi kembali. Proyektor, Kipas angin, lemari, Kursi. Ya. speaker, Garuda, Pancasila. Oke. Lagi dari mana dulu? Dari Bu Farid lagi. Kursi, proyektor, lemari, kipas angin, kursi, kipas angin, proyektor, speaker, papan tulis, tinggal kita, Pancasila, proyektor, salah. Oke. Sekarang kita dapat bagian berempat. Ayo, proyektor, kursi, lemari, kipas angin, kursi, proyektor, angin. Oke. Tepuk tangan dari tahu semuanya. Oke. Terima kasih. Speaking adalah untuk ini ya, memfokuskan diri. Jadi kepada anak-anak juga kita berharap seperti itu agar anak-anak sebelum pembelajaran juga langsung fokus seperti itu. Untuk selanjutnya akan saya paparkan lagi pengantar. Yang saya dapat adalah tentang Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa sekolah sebagai tanah atau sawah, tempat bercocok tanam kita. Mendidik ibaratnya menanam padi yang kemudian dibawa sehingga tumbuhlah padi yang bagus
dan berisi bukan menanam padi namun panen jagung sesuai keinginan kita. Dan jadi yang namanya mendidik itu kita tidak menginginkan anak-anak menjadi apa, tetapi kita rawat sehingga anak-anak tadi tumbuh menjadi lebih baik seperti itu. Di sini kita sebagai pendidik adalah menuntun sesuai kodratnya. Jadi kalau misalkan seorang petani menanam padi, pengennya kita tumbuh jagung tidak, tapi tumbuhnya kita menanam padi, tumbuhnya tetap padi, tapi padi yang berisi dan dengan kualitas yang bagus seperti itu. Oleh sebab itu guru harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, berpihak pada murid, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian murid akan tumbuh menjadi karakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang diinginkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk berikutnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap orang itu bisa menjadi guru. Jadi bukan hanya guru saja yang bisa menjadi guru, tapi setiap orang itu bisa menjadi guru. Dan setiap rumah bisa menjadi sekolah, setiap tempat juga bisa menjadi sekolah. Pendidik hanya dapat merawat, menuntun sesuai kodrat alam dan zaman agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa pendidikan adalah menuntut segala kodrat alam tadi ya. Terus yang kedua, pendidikan harus berpihak kepada anak sesuai dengan minat, bakat, kemampuan anak. Jadi kita itu harus selalu berpihak, anak ini inginnya seperti apa itu. Terus yang ketiga adalah pendidikan harus menerapkan trilogi pendidikan, yaitu ing ngaso sung tulodo, ing madya manungkarso, tuturi handayani. Jadi kita sebagai contoh, di tengah kita juga mendorong, di tengah ini memotivasi, yang di belakang harus bisa mendorong seperti itu. Jadi kita hanya sebagai fasilitator saja. Anak-anak inginnya seperti apa, kita dorong, kita sebagai motivatornya. Yang berikutnya adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu berpihak kepada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan perannya adalah menjadi pemimpin pembelajar, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaboratif antar guru, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktis ini. Jadi yang dari sini akan saya paparkan berpihak kepada murid, artinya bahwa guru selalu mengutamakan kepentingan murid dalam segala pembelajaran. Guru hanya menuntun menjadi fasilitator sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah saya sebutkan tadi. Yang tadi adalah tentang nilai bahwa kita harus mandiri. Mandiri di sini adalah guru memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan yakin bahwa dirinya memiliki potensi. Yang kedua adalah guru mempunyai tanggung jawab. Yang ketiga, guru yang memiliki inisiatif, terbuka dan bisa menerima pendapat orang lain. Guru yang menghargai waktu dan siap menerima perubahan apapun. Ini adalah kemarin kita praktek ya sesuai yang kita dapat dari CGP, bahwa kita harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi tidak hanya didominasi dari guru saja, tapi kita hanya sebagai fasilitator, kita hanya menuntun anak-anak inginnya seperti apa, kita tambahkan seperti itu, lebih banyak berkolaborasi dengan anak-anak. Insya Allah anak-anak itu lebih banyak idenya. Di sini saya waktu itu bermain monopoli tentang pembelajaran budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua ini saya ajak ke Balai Jestro, yaitu tentang pembelajaran STEK
setek jeruk. Jadi anak-anak itu biar tahu bahwa jeruk yang ada di Kota Batu itu seperti apa. Itu. Jadi tidak dari guru atau pembelajarannya tidak hanya dari guru tapi langsung dari narasumbernya. Ini selain apa ini selain saya video kemarin itu saya paparkan di TikTok, di Instagram sehingga anak-anak langsung tahu seperti itu. Selain ini juga anak-anak juga bikin vlog seperti itu sehingga anak-anak lebih seru. Kita pada intinya yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini intinya adalah budaya yang memang harus kita biasakan untuk anak-anak. Jadi seperti di sini adalah pembiasaan itu memang itu yang dinamakan adalah budaya positif. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sini nanti akan kita paparkan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma dengan paradigma baru. Di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya ini berpihak kepada murid, jadi disesuaikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pergeseran paradigma teori kontrol. Ini adalah ilusi. Selama ini kita berilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan selalu bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Padahal tidak demikian. Yang terakhir adalah ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sehingga kalau kita memaksa, kita inginnya anak bisa berubah. Padahal itu tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Anak kadang malah takut. Selain takut, nanti dia akan pengen nyaman. Kalau sudah takut berarti nanti akan cenderung tidak jujur dan sebagainya. Ini yang perubahan paradigma stimulus teori kontrol yang saat ini kita tidak bisa merubah dengan pandangan orang lain. Ini. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Padahal menurut teori kontrol bahwa setiap perilaku mempunyai alasan tertentu. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan menurut kita itu pasti memiliki alasan tertentu. Ya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah orang lain dapat mengontrol saya. Padahal menurut teori bahwa yang bisa mengontrol kita itu ya diri kita sendiri. Seperti itu. Berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi sadar dari dirinya sendiri melakukan disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Selama ini motivasi perilaku manusia itu hanya yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Macam-macam kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup seperti makan, minum, terus kebutuhan kasih sayang, jadi anak-anak juga butuh kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu berarti kita
bisa menjadi pemimpin seperti itu. Terus kebutuhan kebebasan ini kebutuhan memilih mana yang disuka dan mana yang tidak, dan kebutuhan kesenangan. Ini ada contohnya dari studi kasus bahwa Bu Nani sedang bingung menghadapi Daniel hari ini. Ada anak yang datang dan mengadu tentang Daniel yang meminta bekal makanan pada teman-temannya dengan memaksa. Jika Anda mengalami situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Daniel melakukan hal itu terkait dengan kebutuhan dasar murid yang bernama Daniel? Jawabannya, dalam konteks penerapan disiplin positif, kita tidak boleh menghukum. Jadi kita itu diibaratkan kalau bisa tidak menghukum dulu, seperti itu. Tapi kita tanya. Nah, kita tanya, biasanya jawabannya itu bermacam-macam. Yang pertama, bisa saya lapar, orang tua saya tidak membawakan makanan. Nah, seperti ini berarti anak Daniel ini tadi kurang kebutuhan bertahan hidup. Terus yang kedua, jika dia menjawab, karena saya senang menjadi pusat perhatian, saya ingin diperhatikan sama teman-teman, berarti anak ini bisa jadi di rumahnya kurang kasih sayang, jadi dia butuh kasih sayang. Yang ketiga, bisa jadi dia menjawab, saya merasa hebat dari teman-teman, saya ingin teman-teman saya takut sama saya. Nah, ini adalah kebutuhan penguasaan. Jadi inginnya dia ini menjadi pemimpin. Nah, dari sini bisa kita arahkan, mungkin bisa jadi ketua kelas dan sebagainya, seperti itu. Yang berikutnya, jika dia menjawab, saya merasa bosan Bu dengan bekal yang sudah dibawakan oleh ibu saya. Berarti ini kebutuhan kebebasan. Bisa jadi di rumah itu dia dipaksa. Berarti kalau di sini ya kita sebagai guru pendampingnya jangan sampai kita memaksa. Yang berikutnya, jika dia kemungkinan dia akan menjawab iseng saja Bu, menikmati ekspresi wajah teman-teman supaya kesal misalkan seperti itu. Nah, itu adalah kebutuhan kesenangan. Bisa jadi dia di rumah itu mungkin tertekan atau seperti apa, jadi diluapkan di sekolah, ingin kebutuhan kesenangan. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu penghukum. Pembuat selama ini adalah kita melakukan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari 5 ini memang kita harus punya memang 5 posisi kontrol ini. Namun ketika menghadapi masalah anak-anak, ada yang lebih kita pilih untuk anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kalau penghukum itu misalkan anak melakukan kesalahan, berarti misalkan kita hukum itu berarti misalkan lari mengelilingi lapangan 2 kali. Atau mungkin kamu harus piket. Jadi penghukum itu ibaratnya hanya dari kita sendiri. Jadi dari satu pihak, tidak dari 2 pihak. Terus yang berikutnya adalah sudah beberapa kali loh kamu saya beritahu, tapi kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, ini berarti membuat anak ini merasa bersalah. Seperti itu. Yang berikutnya adalah sebagai teman. Sebagai teman ini biasanya kalau sudah anak di atas kita itu lebih ke teman ya. Jadi ayo dong ikut aturan sekolah, bantu ibu lah nak, seperti itu. Ayolah bantu ibu supaya saya ini kalau mengajar juga enak misalkan. Nah, itu adalah sebagai teman. Yang berikutnya adalah pemantau. Kamu tahu kan peraturan sekolah apa dan konsekuensinya seperti ini. Ini anak cenderung kadang itu lebih takut kepada kita. Yang berikutnya adalah kita sebagai manajer. Sebagai manajer berapa? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini nak? Seperti itu. Misalkan dia melakukan kesalahan, berarti kita ajak berdiskusi. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini tadi kalian mengerjakan apa saja?
Nah, seperti itu berarti kita sebagai manajer. Di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang diterima jika mengalami kesalahan bersifat satu arah dan sebelumnya tidak ada kesepakatan. Selama ini yang kita lakukan banyak sekali di hukuman. Nah, kalau konsekuensi adalah tindakan yang dilakukan akibat perbuatannya didasari oleh kesepakatan bersama, namun anak tidak nyaman. Misalkan anak tidak mengerjakan PR dengan tuntas, berarti dia harus mengerjakan dan tidak beristirahat. Tidak waktunya teman-temannya istirahat, anak ini tidak istirahat, berarti kan anaknya tidak nyaman. Tetapi dia melaksanakan apa konsekuensinya itu tadi. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai restitusi atau jalan keluar. Jadi kita berdiskusi dengan anak sehingga anak-anak langsung bisa menyebutkan solusinya jika mengalami kesalahan dia harus seperti apa. Nah, itu adalah restitusi di sini. Nah, untuk mencapai ke restitusi, sebelumnya pasti yang kita akan membuat keyakinan kelas. Selama ini kan ada peraturan sekolah, ya peraturan sekolah kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, ini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal dan sadar dari diri dalam anak. Kalau anak-anak sadar, pasti dia akan melaksanakan tugas itu dengan lebih baik. Nah, kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah, jadi dari kita sendiri saja. Cara merumuskan keyakinan kelas. Satu, meminta siswa menuliskan kelas impiannya. Yang kedua, menuliskan peraturan yang ada di kelas, mengubah kalimat peraturan kelas menjadi kalimat positif, menyepakati hal yang sudah disepakati dengan tabel T atau tabel Y. Yang kelima, menghubungkan TTD semua murid. Kalau sudah selesai, baru kita letakkan di tempat yang strategis sehingga anak-anak bisa langsung membaca dan ingat akan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas ini ada tabel T, ada tabel Y. Tabel T ini adalah ada yang tampak dan tidak tampak. Misalkan meminta izin ketika meminjam barang. Nah, ini yang tidak tampak, maksudnya tidak tampak itu berarti tidak dituliskan, berarti mengambil secara paksa. Nah, di sini pasti ada konsekuensinya kan. Ketika kita membacakan tentang konsekuensinya, ini sudah bersepakat dengan anak-anak, tidak harus ditulis, tapi anak-anak kita sudah bersepakat dengan anak-anak. Yang kedua, misalkan bekerja sama dengan semua teman. Yang tidak tampak, bersikap acuh terhadap orang lain. Nah, ini adalah kalimat yang negatif, yang tidak tampak. Yang tampak adalah kalimat positif. Terus berikutnya, contoh tabel Y. Tabel Y ini, tabel T dan tabel Y tidak harus dipampang, tetapi ini untuk kita sendiri sebagai gurunya. Tapi kita tetap bersepakat dengan anak-anak. Di sini tabel Y ada yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kalau terdengar itu berarti assalamualaikum, selamat pagi, berarti mengajarkan tentang karakternya, bagaimana kabarnya hari ini. Nah, seperti itu. Berarti itu yang didengarkan, harusnya didengarkan seperti itu, bukan yang didengarkan dengan kata-kata yang kasar misalnya. Terus ya kalau yang terlihat itu berarti anak-anak terlihat rasa bersyukur, saling menghormati dan menghargai antar teman. Terus mengerjakan sesuatu tanpa menunggu perintah. Nah, itu. Kalau yang berperilaku berarti berperilaku sopan, santun, tersenyum, mandiri, meminta izin ketika keluar dari kelas, seperti itu. Apa itu segitiga restitusi? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa merupakan proses menciptakan murid pada kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat, namun
sadar dari dirinya sendiri. Ada tiga tahapan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang bersalah pasti itu merasa bersalah, derdek itu pasti ya. Nah, kita stabilkan dulu. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini berarti kita menanyakan kesalahan-kesalahannya dulu. Tadi itu yang dilakukan apa saja, seperti itu. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan-keyakinannya. Di sini ada kasus 2. Ini kemarin ada murid saya, kebetulan Chelsea, ini kelas 6. Ini sebagai wali kelas, Bu Rahma mendapat laporan dari guru agama Bu Niro bahwa hari ini Chelsea berbuat gaduh di dalam kelas saat kegiatan berkelompok. Nah, laporan detail dari Bu Niro bahwa pembelajaran waktu itu adalah membuat rangkuman surat Abdullah dengan Canva. Dalam satu kelompok terdapat 4 orang anak dan diberikan media pembelajaran 1 Chromebook. Itu. Pada awal proses berkelompok, Chelsea sebenarnya sudah bisa mengorganisasikan kelompoknya dengan sistematis. Artinya anak ini sudah bisa membagi tugasnya dengan kelompoknya. Chelsea bahkan bermusyawarah berbagi tugas dengan kelompoknya, yaitu setiap anak bergantian mencari informasi dari buku cetak, kemudian mengetikkan dalam Canva. Chelsea adalah anak yang pertama kali menemukan ide informasi dan dituliskan ke dalam Canva-nya. Karena merasa selesai, nah, tugas dari kelompoknya, Chelsea berkeinginan bermain dengan temannya, yaitu Adi, yang bukan teman kelompoknya, di pojok kelas bermain kartu Uno. Padahal Chelsea seharusnya, meski tugas dari kelompok selesai, seharusnya tetap membantu teman kelompoknya hingga selesai. Karena pada kegiatan kelompok yang dinilai adalah proses berinteraksi dengan teman, kepedulian dan kemandiriannya. Nah, ini adalah video saya restitusi dengan Chelsea. Tidak terdengar ya? tidak
ya, takut kan gitu ya istilahnya. Kalau bahasa Jawanya kita nggak takut. Kita fokus pada kelompok kita seperti itu kita mencoba sampai selesai. Dan menurut keyakinan Ros apa yang ini tadi yang bisa kami laksanakan? Musyawarah melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas dari siapa? Dari guru dengan penuh tanggung jawab. Kamu sudah bertanggung jawab pada kelompok kamu, tapi dari guru itu kan belum, karena itu belum kelompok. Bapak Ibu guru memberikan tugas kelompok bertujuan seperti apa? Bukan hanya hasilnya Chelsea, tapi dalam proses tadi kamu diharapkan bisa bekerja sama, bersosialisasi, empati kepada temannya. Harus ada karena dalam kehidupan sehari-hari nanti kelak bahkan sekarang kamu membutuhkan hal tersebut, terutama empati. Ya, Chelsea kira-kira untuk tahap berikutnya kira-kira Chelsea bisa lebih baik lagi. Insya Allah ya, yakin ya. Jadi kalau kelompoknya belum selesai, membantu. Jangan sampai Bapak Guru bermain berpengaruh ya. Oke, Chelsea sudah paham? Ada tentunya saya berharap dan berdoa semoga Chelsea bisa jadi lebih baik lagi. Ya. Sekarang Chelsea silakan kembali ke kelasnya. Mama mohon maaf ya. Udah curang sih sekarang. Sekarang nggak ada kan? Iya. Chelsea gitu ya. Oke. Silakan. Waalaikumsalam. Itu tadi lah setelah diskusi Chelsea memberikan tanggapan. Ini anaknya memberikan tanggapan bahwa saya senang diberikan oleh Bu Rahma meskipun saya membuat kesalahan, tapi saya saya berdiskusi bisa menyelesaikan masalah saya dan saya tidak akan mengulang kembali, katanya seperti itu. Adalah paparan dari kami, dari saya selama saya mendapat ilmu dari CGP ini sampai mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4 di sini. Semoga ilmu yang saya dapat dan yang saya paparkan kepada panjenengan semuanya bisa bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Tahu apa itu keyakinan kelas? Yakin itu apa sih, anak? Yakin itu pasti, percaya. Ada lagi? Yakin itu pasti, percaya. Kalau sudah diyakini, berarti percaya pada dirinya sendiri. Kalau sudah diyakini pasti
pasti bertanggung jawab. Sip, tepuk tangan untuk kita semua. Kata yakin itu tadi, kalau sudah diyakini, berarti pasti kita harus bertanggung jawab pada yang sudah diyakini. Keyakinan itu tadi ya, biasanya itu sebetulnya sudah kamu lakukan, hanya saja yang namanya tata tertib. Ya, itu tata tertib. Tata tertib sudah tahu tata tertibnya? Nah, sebelum kita ke tata tertib sampai ke kesepakatan, sampai ke keyakinan. Jadi awalnya itu nanti berjalannya dari tata tertib. Jadi semua orang itu pasti melakukan, semua orang hidup itu pasti ada tata tertibnya. Kenapa Pak ada tata tertibnya? Ya, agar disiplin, agar jujur, agar hidup rukun. Intinya agar kehidupan kita itu berjalan selaras, meskipun di masyarakat mesti juga ada tata tertib. Tata tertib itu mengikat, ya kan? Tapi belum diyakini. Kalau belum diyakini pasti dilanggar. Contoh ketika kita naik sepeda motor, ada nggak yang biasanya tidak pakai helm? Ada. Nah, ya. Kira-kira kenapa kok orang itu mengendarai motor, misalkan orang tuamu mengendarai motor, kenapa kok dia pakai helm? Alasannya apa? Karena jaraknya dekat. Oh, kenapa kok pakai helm? Karena agar melindungi keselamatan kita agar kita safety. Oke, ada lagi selain itu? Selain itu? Karena mengikuti peraturan. Karena mengikuti peraturan. Ada lagi selain mengikuti peraturan, terus supaya selamat katanya gitu. Ada lagi? Sebelum kita memikirkan selamat, biasanya sebelum kita melakukan selamat sama peraturan, kira-kira apa yang dipikirkan oleh orang lain ketika ayo bawa helm? Ya, agar tidak kena tilang. Agar tidak kena tilang. Itu pasti orang itu melakukan hal tersebut itu karena pasti apa? Karena apa? Keterpaksaan. Nah, dari keterpaksaan itu tadi dia akan beralih. Ya apa aku supaya yakin? Yakinnya dari mana? Oh, aku lah ya helm ternyata gak selamat. Ya kan? Mungkin soalnya juragan helm. Ya kan? Iya. Tepuk tangan untuk Fabio. Fabio ini orang tuanya jual helm. Dia tahu kenapa kok pakai helm? Supaya selamat Bu, mengendarai itu loh. Supaya kepala kita itu terselamatkan, ya kan? Itu. Tapi ada lagi. Yang pertama kali pasti orang enggak seperti itu. Akhirnya gawe helm, kok orang polisi deh kalau kena. Itu pasti. Ya kan? Orang itu melakukan tata tertib. Karena ketertiban itu, tata tertib dibuat itu supaya berjalan lancar, kehidupan selaras, kan seperti itu ya. Tapi supaya tidak dilanggar, bagaimana caranya? Diyakini. Pertama habis tata tertib disepakati. Kan sudah ada undang-undangnya ya. Ada undang-undangnya gitu. Kalau enggak berarti disepakati. Kalau sudah disepakati diyakini. Kalau sudah diyakini katanya Rama tadi bagaimana? Dipertanggungjawab. Oke, sama dengan di sini. Sebelum ada tata tertib itu pasti kita di sekolah ini pasti mempunyai impian. Nah, sebelum kita sampai ke keyakinan, coba sebetulnya nanti saya berikan post-it ini, silakan dituliskan apa yang kamu impikan untuk kelas ini, ya. Ngerti bahasa saya? Impian kamu untuk kelas ini, sebetulnya kelas ini inginnya kamu seperti apa? Ngerti? Oke, silakan ditulis di sini kalau sudah didapat ya. Halo? Nggak usah. Silakan ditulis apa yang kamu inginkan untuk kelas ini.
Kalau sudah silakan ditempel. Saya sudah. Silakan ditempel di depan. Boleh. Terserah di atas sendiri. Nanti saya tulis ya. Apa yang mesti dikasih? Wes, sudah tidak apa-apa, wes. Tempel di tinggi nggak apa-apa. Ya, papannya giat. Wes, yuk, dah. Sudah semuanya? Belum. Nana. Dari 20 sekarang sudah semuanya? Ada yang belum? Sudah ya? Dari 20 kalimat, dari 20 impian ini tadi, nanti kita rangkum yang hampir sama seperti apa dan kalimatnya seperti apa. Ya, sesuai nggak dengan tatanan kerja nanti di sekolah? Paham ya? Yang pertama ini impianku di sini aku ingin nilai baik dari sebelumnya. Yang kedua bersih dan tidak kotor. Oke. Yang bersih dan tidak kotor. Tertib saat guru menerangkan pembelajaran. Kelasnya bersih, fasilitas lengkap, ruangannya dingin, ada kipas angin. Berarti ini yang kelas bersih, nyaman. Ini ya nyaman, ini dari satu. Terus tertib saat guru menerangkan pembelajaran. Saya ingin kelas lebih rapi. Nah ini dari satu. Ada lagi, saya ingin kelas ini aman, tidak roboh. Oke. Terus aku ingin kelas kita selalu senang dan bahagia kepada semuanya dan harus sopan di kelas di hadapan siapapun. Jadi saling menghormati. Oke. Agar kelas bersih dan bangunannya agar dibaguskan. Impianku di kelas ini lebih tertib, disiplin, bertanggung jawab.
Saya ingin kelas ini menjadi kelas yang rukun dan dapat menghargai perbedaan. Menjadi kelas yang berprestasi tidak banyak masalah rukun. Aku ingin kelasku menjadi bersih. Impian saya adalah kelas ini mempunyai kipas angin agar tidak kepanasan. Oke. Kelas disiplin dan tertib. Kelas bersih, tidak ada masalah, saling menghormati, tidak mengejek. Aku ingin memiliki fasilitas kelas yang bagus dan memiliki kelas yang tertib, rapi, sopan, sadar semua. Kelas yang tidak ada masalah, rukun dalam berkelompok atau bermain. Oke. Kira-kira impiannya kalau kita simpulkan gimana ya? Fasilitas Kelas yang selain fasilitas lengkap, fasilitas lengkap. Apa lagi? Kalau disimpulkan, sopan kepada siapapun, berarti saling menghormati. sopan, santun, ya kan? Iya. Apa lagi? Tadi ada saling menghargai nggak? Ada. Berarti saling menghargai. Ada lagi? Apa lagi? Ya. Tertib nggak tadi? Ada tertibnya nggak? Berarti bagaimana? Berarti apa ini? Menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban yang ada di sekolah. Selain yang di sekolah itu apa? Misalkan masuk cepat. Apa lagi? Berarti kalau disimpulkan apa? Menjaga tanda petik Sekolah. ini adalah kelas impian yang kamu inginkan. Nah sekarang kita buat kesepakatan dari yang kamu impikan. Kamu kan inginnya impikan yang kamu impikan kan ini ya? Pasti ada kesepakatan enggak? Ada kesepakatan? Kelas yang bersih, berarti kesepakatannya seperti apa? Ada piket. Hah? Piket sesuai dengan jadwalnya. Jumat bersih, Jumat bersih. Hah? Kalau impiannya adalah kelas yang bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Kesepakatannya di sini. Kesepakatan. Satu, tidak membuang sampah. Dua, oke, yang kedua. Nah, ketika fasilitas lengkap, apa kesepakatan kelasnya? Apa? Tidak. Tapi sama yang nulis tidak merusak fasilitas itu ya. Boleh, silakan. Coba sekarang berdiskusi. Kira-kira yang sopan santun ini saling berdiskusi. Satu baru satu boleh. Yang sopan santun ini kira-kira kesepakatannya mintanya seperti apa? Sopan kepada semua orang, pas semua guru boleh. Ada lain lagi? Ini Chelsea ternyata
membuat gaduhan, Masuk tepat waktu. masuk tepat waktu, bersikap sopan, masuk sopan sudah. Oke, ini tadi sudah kesepakatan kelasnya, ya kan? Kesepakatan kelasnya. Dari kesepakatan ini, dari tata tertib ini tadi, ini kesepakatan ini kan sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah ya? Iya. Dari tata tertib ini, dari kesepakatan ini, kita buat menjadi kalimat positif. Kalimat positif. Kalau ini kan masih kalimat negatif. Kalimat negatif itu masih apa? Tidak. Ya kan? Tidak. Ada lagi? Ini tidak membuat gaduh. Kan gitu ya? Apakah salah ini? Tidak salah. Memang kita membuat kesepakatan seperti ini. Nah, tapi untuk membuat sampai ke keyakinan kita ubah menjadi kalimat positif. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalimat positifnya Membuang sampah di tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. Kalau membuang sampah pada tempatnya, misalnya kalau di depan, gimana Bu? Kan harusnya membuang sampah pada. Tidak ya, silakan. Yang lain? Kalau pada tempat itu dulu ada itu nggak boleh. Oh iya, silakan disempurnakan boleh. Ya Bu. Iya, kalau membuang sampah pada tempatnya itu kurang pas. Boleh, silakan. Membuang sampah. Membuang apa memilah? Memilah. Ah, berarti bagaimana? Membuang dan memilah sampah sesuai jenis sampah. Iya. Nanti ditulis di sini ya. Nanti hasil kesepakatannya kita tulis di sini bareng-bareng. Terus ada tanda tangannya semuanya, oke? Saya tuliskan di sini. Oke. Yang keyakinan kita buat menjadi apa saja? Membuang membuang dan memilah sampah sesuai jenisnya. Ini keyakinannya, berarti kamu harus membuang dan memilah sampah. Membuang saja boleh? Tapi harus memilah. Oh, sampah basah berarti ditaruh di sampah basah, sampah kering harus ditaruh di sampah kering. Itu yang namanya memilah. Kalau keyakinannya berarti harus membuang dan memilah. Kalau sekarang ternyata ada temanmu misalnya yang tidak membuang sampah pada dan memilah sampah sesuai jenis sampah itu, kira-kira harus seperti apa konsekuensinya? Yang pertama ditegur. Oke, katanya lagi katanya siapa? Almira ini ditegur. Kira-kira diperingatkan. Ditegur berarti diperingatkan. Diperingatkan sampai berapa kali ya? Satu kali, sampai 3 kali. Diperingatkan oleh guru atau temannya? Teman. Semua, berarti semua warga kelas. Berarti kalau sampai diperingatkan sampai 3 kali, entah itu teman ataupun guru, berarti baru ada konsekuensi. Setelah kira-kira konsekuensinya apa? Mau disepakati. Kalau ada temannya yang membuang sampah sembarangan, tidak dipilah, kira-kira konsekuensinya apa? Ya, Memilah sampah itu membuang. menulis gimana? Oh iya, kira-kira anu apa? Setuju, ada yang setuju? Ya, setujunya seperti apa? Silakan, enaknya gimana? Silakan berdiskusi dengan temannya boleh.
Oh iya, terus? Seminggu. Ya kasihan itu ya. Itu namanya hukuman. Ini kan konsekuensinya saja ya. Disuruh membersihkan halaman kelas yang kotor. Disuruh membersihkan halaman kelas yang kotor. Sekarang disepakati saja enaknya milih si mana. Yang satu membersihkan halaman kelas yang kotor. Yang kedua, apa tadi? Piket sehari membantu temannya. Yang ketiga, piket 1 minggu. Sehari membantu apa piket sendiri? Membantu. Oke, tidak saya tulis tapi sudah jadi kesepakatan. Sepakat? Tapi kalau pacarannya hari piketnya gimana? Ya berarti piket berikutnya itu ah. Iya. Gimana? Sepakat apa enggak? Iya. Gimana? Iya wes, berarti gitu. Berarti membantu temannya yang piket. Gitu ya. Oke. Sekarang yang kedua tadi apa? Kesepakatannya. Tidak patuh fasilitas kelas. Kalimat positifnya seperti apa jadi keyakinan ini? Menjaga fasilitas Menjaga fasilitas fasilitas kelas. Kalau kita membicarakan menjaga fasilitas kelas, kalau tidak menjaga, berarti kalau ada temanmu yang tidak menjaga, berarti harus dilakukan. Ya tadi. Oh, kalau ada yang masak suruh beli saja bu. Apa langsung beli? Oh besoknya aja beli. Oke. Ada lain lagi mungkin? kayak misalnya habisin kapal di batas panas-panas beliin kapal 1 pak. Oh Ya. Misalnya orang itu berarti kan 1 pak 10.000 juga. Oke. Apa enggak jadi masalah nanti? Ayo monggo. Silakan diskusi dengan temannya. Enggak apa-apa. Kira-kira kalau ada temannya seperti itu, terus nggak jaga, terus disuruh beli, ada masalah nggak? Jika uangnya kurang. Level itu kan kasihan orang tuanya juga, iya kan? Berarti solusi ini kira-kira sesuai nggak? Tidak. Yang pertama dinasehati, itu pasti ya. Ya, pasti. Berapa kali? 3 kali dari oleh semua warga kelas, ya kan? Setelah itu baru diberikan konsekuensi. Konsekuensinya diberikan waktu, misal 3 hari, misalkan kamu harus beli kapur atau apa. Tapi kalau memang sudah melanggar berkali-kali loh ya, paham? Oke. Sekarang yang ketiga apa ya? Sopan santun kepada
Jawa sehari dengan teman-temannya. Aku nggak bisa Oh, bahasa nggak Jawa. bisa Bu. Ya, wes apa? Ayo. Saya sih kalau bahasa Jawa nggak pernah Lanjut berbahasa Indonesia lah. Kamu itu harus berbahasa Indonesia. Ayo. Kira-kira apa konsekuensinya? Ya wes itu Bu belajar bahasa Jawa. Belajar bahasa Jawa dengan temannya selama sehari yo. Ya. Nah, sehari yo. Meskipun istirahat juga iya ya. Nanti kamu akhirnya bisa berbahasa Jawa yang bagus. Oh iya enggak. Berarti apa harusnya? Promo ya, untuk promo ya, supaya kalian sudah terbiasa. Ya Bu. Konsekuensi itu biasanya dilaksanakan nggak nyaman, tapi pada akhirnya kalian enak. Contoh, konsekuensinya harus berbahasa Jawa sehari dengan temannya dan warga kelasnya. Lambat laun kalian akan terbiasa untuk berbahasa Jawa yang bagus. Kan gitu ya? Itu konsekuensinya. Jadi cari konsekuensi yang memang itu mendidik, membuat kita lebih baik lagi. Nggak nyaman, tapi pada akhirnya bagus untuk diri kita sendiri. Oke. Yang keempat, walaupun murid dan guru, oh ya, terus ini tidak membuat gaduh. Ayo, kira-kira ini apa? Berarti ya? Sudah masuk di sari pondok nanti kan? Oh berarti apa ini? Masing menghargai dan ini sudah keyakinan yang ya kan? Keyakinan ini sesuai dari katanya Rama tadi. Kalau sudah diyakini berarti dipertanggungjawab. Yakin apa beda? Yakin kan? Dari sini nanti silakan tanda tangan. Berarti kalau sudah bertanda tangan di situ, berarti kalian sudah pasti meyakini dan mempertanggungjawab. Dari sini ada nilai-nilai kebajikannya, anak. Membuang dan memilah sampah. Jadi nilai kebajikannya selalu menjaga kebersihan, menjaga fasilitas kelas, berarti selalu menjaga apa yang dimilikinya. Ini wajib ya, ini wajib. Ini nilai kebajikan kita. Terus sopan santun, adab itu nomor 1 di negara ini. Habis adab baru ilmu. Nanti dalam kehidupan sehari-hari itu yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah saling menghargai dan menghormati. Jadi ini nilai kebajikan. Nanti, oke. Nanti sekarang silakan ditulis ini baru ditulis keyakinan kelas. Habis itu dituliskan nomor 1 sampai 4. Terus silakan tanda tangan di sini. Ya, nanti. Oke, silakan sekarang kerjakan. Boleh bareng-bareng. Ya, silakan. Ya, silakan. Terserah sudah tulis seperti apa. Alhamdulillah. Selamat pagi Chelsea. Selamat pagi Bu. Pagi, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, tambah cantik saja ya. Terima kasih. Oke. Chelsea, kenapa? Kira-kira tahu nggak alasannya kenapa kok Bu Rahma manggil hari ini? Merdeka sih. Iya. Kenapa? Gimana ceritanya? Kenapa? Tahu karena tadi waktu pelajaran Miro saat agama saya bermain sendiri. Ya, itu berkelompok dan bermain sendiri. Tadi berkelompok mengerjakan tugas apa sih, Ji? Tugas mengisi surat duha di Canva.
Oh, kamu ditugaskan untuk membuat kanva tentang rangkuman surat Ad-Duha gitu. Terus satu kelompok berapa anak? 4. Terus pakai kelompok berapa? 1. Itu bagaimana kamu mengorganisasikan kelompok kamu bagaimana? Membagi tugas. Yang membagi tugas sama-sama ya? Iya. Oke. Tadi caranya bagi tugasnya gimana sih? Bermusyawarah membagi siapa yang Oh gitu. Tadi pembagiannya tugas apa saja? Ada yang apa saja? mencari isinya. Terus 2 ini bagian mengetik sama menghias. Oh gitu. Berarti yang 2 mencari informasinya. Iya. Terus yang 2 mengetik. Iya. Apa bergantian begitu? Iya. Oke, bergantian. Terus tugas kamu pas apa itu? Saya Mencari informasi tadi. Iya, Sudah selesai? Sudah. Ngetik juga sudah selesai? Sudah. Oh sudah. Terus? Di situ tugasnya kan sudah selesai. Terus saya ingin bermain karena teman saya mengeluarkan kartu Uno. Oh itu. Ditegur sama Bumu tadi? Ditegur. Chelsea, mohon maaf sebelumnya. Bu Rahma manggil Chelsea tidak menginginkan Chelsea supaya dredeg ke sini ya, mohon maaf ya. Ini tadi saya dapat laporan dari Bumun memang. Nah, kita di sini untuk mencari solusi Chelsea. Mohon maaf sebelumnya. Manusia itu memang wajar, ya wajar. Manusia itu mengalami kesalahan wajar. Bu Rahma juga pernah jadi anak kecil, ya seumuran kamu pernah mengalami kesalahan, pernah. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik lagi, ya seperti itu. Nah, Chelsea itu tadi berarti tahu ya kesalahannya. Apa salahnya? Salahnya di situ kelompok saya belum selesai. Oke, pinter. Ternyata kelompok kamu tugas kamu sudah selesai ya? Sudah, tugas dari kelompok ya. Sebetulnya dari pengorganisasiannya ini tadi kamu sudah bagus Chelsea, sudah bagi tugas. Terus kamu juga bertanggung jawab pada kelompok kamu sesuai dengan yang dimusyawarahkan itu tadi ya kan? Itu tadi Bumun juga seperti itu maturnya ya. Jadi saya acungi jempol, kamu sudah bertanggung jawab sesuai musyawarah itu tadi. Sudah bagus, sudah melaksanakan tugas yang dari kelompok. Tapi padahal dalam satu kelompok itu tadi kan belum selesai, ya kan? Kamu ternyata malah bermain. Harusnya seperti apa? Harusnya saya itu di situ juga saya sudah selesai membantu kelompok Ya saya. bagus seperti itu ya. Itu. Lah waktu itu kamu bermain apa sih? Bermain kartu Uno. Kartu Uno. Kenapa kok langsung bermain gitu? Di situ kan saya sudah selesai. Saya ingin membantu teman saya. Kelompok lain ini mengeluarkan kartu Uno. Saya Gitu. Chelsea, kita ini sebagai manusia harus bisa mengendalikan diri kita. HP itu biasanya kan ada hackernya ya. Tapi kita harus bisa jadi hacker diri kita sendiri. Artinya kita harus bisa mengendalikan diri kita, ya. Nah, kalau ada seperti itu berarti bagaimana? Seharusnya tidak bermain. Iya, nggak katut kan gitu ya istilahnya. Kalau bahasa Jawanya kita nggak katut. Nah, kita fokus pada kelompok kita seperti itu bertanggung jawab sampai selesai. Gitu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang ini tadi yang tidak kamu laksanakan? Musyawarah, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan tugas dari siapa? Dari guru dengan penuh tanggung jawab. Kamu sudah bertanggung jawab pada kelompok kamu, tapi dari guru ini tadi kan belum, karena itu berkelompok. Bapak Ibu guru memberikan tugas kelompok bertujuan seperti apa? Bukan hanya hasilnya Chelsea, tapi dalam proses itu tadi kamu diharapkan bisa bekerja sama, bersosialisasi, empati kepada temannya. Ini harus ada karena dalam kehidupan sehari-hari nanti, kelak, bahkan sekarang kamu membutuhkan hal tersebut, terutama empati, ya. Oke. Chelsea, kira-kira untuk tahap berikutnya, kira-kira Chelsea bisa lebih baik lagi? Insya Allah ya. Oke, yakin ya. Jadi kalau kelompoknya belum selesai, berarti
membantu. Jangan sampai terpengaruh bermain, terpengaruh kepada teman ya. Seperti itu. Oke Chelsea, sudah paham? Ada solusinya? Saya berharap dan berdoa semoga Chelsea bisa jadi lebih baik lagi. Ya, oke. Sekarang Chelsea silakan kembali ke kelasnya. Bu Rahma mohon maaf ya. Deg-degan masih yang sekarang? Sekarang? Ya. Sekarang enggak deg-degan? Lumayan. Iya, Chelsea gitu ya. Ya. Oke, ya silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya senang dengan perlakuan Bu Rahma. Walaupun saya salah, saya tidak dimarahin. Saya akan memperbaikinya dan tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi.